Kamera arek. Iku nang base camp iku apa? Jawa Timur yo. Iya, roh yo. Tak kira roh ya, Om. Sesal tak brokno. Bro noise. Ya apa iki apa iki? Oke. Wawancara kerja ta. Awan kerja. Oh ini apa jenenge? Latihan lekon interview RP kerja sepi. Waduh. Tes rek. Oke. Tengok sih Mas. Iya, di brego. Di brego semua. Lanang gak bregosan. Gak bisa Oke. Bisa. Mulai yo. Ojo ngeprank nang budut. Oh, gak ono satu kan. Oke, mungkin Wis kita. apa? Ketok. Mungkin iki sih perkenalan tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sing cek gampang. Soalnya kan memang kok sing lihat nggak wong Jawa tok, memang teko random sih. Maksudnya bahasa Indonesia lebih dapat diterima, dapat dipahami. Iya. Itu sih. Nah, mungkin tak ceritakan sedikit dulu tentang project ini. Sebenarnya project ini ku kepingin ngajak banyak partisipan untuk gabung di project Manunggaling Lemah ini untuk kita sharing tentang gimana sih tentang di daerahmu atau ada gak sih cerita-cerita tentang entah itu sejarah atau politik tentang budaya yang ada di tanah kelahiranmu lah ya berarti gitu kan. Kamu kan di Tulungagung sih. Nah, kayak apa sih Tulungagung itu? Nah, mungkin ketika kamu bercerita, orang lain kan pasti bakalan lebih mengenal. Oh, ternyata di daerah Tulungagung itu gini, atau mungkin ada peristiwa apa atau ada tentang cerita apa yang menarik yang bisa kamu share gitu sih. Nantinya project ini nanti bakal kita pamerin bareng di Jakarta itu sekitar bulan bulan Januari 2022 gitu, sikatnya gitu. Oke. Ya mungkin bisa kenalin dirimu, namamu gitu, terus latar belakangmu sampai mungkin ya itulah, kamu bisa cerita tentang itu dulu. Itu sih. Aku bingung mulai nih. Ini semua rekaman. Kan ditakoni ngono sih kan. Wis mulai. Oh, sudah. Ya, perkenalkan, nama saya Farid Fajar Sudik. Asal dari Tulungagung, Jawa Timur. Mungkin banyak orang yang nggak tahu ya Tulungagung itu gimana. Sebenarnya di Jawa Timur itu salah satu kota dengan pantai terbanyak itu ya salah satunya ada di Tulungagung itu. Di Tulungagung itu ada sekitar 20 pantaian, sama di Tulungagung itu terkenal dengan pantai selatannya yang mengikat tentang cerita kayak Nyi Roro Kidul kayak gitu. Tapi dirimu itu lebih deket sama kotanya atau di pesisirnya? Rumahmu sendiri? Rumahku itu cenderung enggak gimana ya? Tulungagung itu ada bukit, ada ada lautnya. Jadi kalau aku deket di bukit-bukitnya itu, tapi mau ke lautnya itu nggak jauh, cuma 1 jam dari rumah. Tapi kalau dari kotanya sih jauh banget ya, dari alun-alun misalnya. Kalau alun-alun cuma setengah jam sih, nggak jauh-jauh banget. Oh, nggak jauh-jauh banget. Iya, aneh pokoknya Tulungagung. Berarti cukup di daerah pedesaan gitu ya, opo wis bener-bener kota banget gitu. Tulungagung itu nggak dibilang desa juga desa sih.
Soalnya wis apa yo, wis sawah di sini yo wis dikit sawah-sawah. Hmm. Jadi enak omong ya mau transisi ke kota ngono. Kalau di mana di Nganjuk itu kan sih banyak yo sawah-sawah wakai ngono. Lumayan. Cuman Jadi tolong aku saiki itu lagi iki banget sih tentang banyak apa yang ngarani pertumbuhan industri nih, pembangunan nih. Iku sing lebih banyak itu di Nganjuk sendiri. Industri-industri itu udah mulai merambah di lahan-lahan lahan-lahan pertanian. iya kayak di Telangkung ya gitu apa itu kayak gunung-gunung gitu dibuat di tempat kafe tempat tongkrongan jadi apa ya menggo apa gerakno roda perekonomian ini di sini. Mhm. Tapi perubahan sing sangat kamu rasakan dulu sama sekarang kira-kira apa di daerah? Nek di sini sih lebih ke wisatanya sih. Mhm. Jadi benar-benar kayak kalau dulu ke pantai gitu ya. Kalau dulu kan ke pantai itu jalannya kayak nembus hutan gitu. Sekarang itu udah enak. Hmm. Langsung apa itu kayak jalan itu bisa dinaiki motor, mobil juga bisa sekarang. Mhm. Sama dulu itu kan kalau ke pantai itu jam berapa udah pulang kan soalnya kan apa ceritain orang sana kan dulu kan kayak apa sih horor gitu loh. Oh gitu. Jadi di atas jam 4 terus disuruh balik kan Mhm. kayak di apa ya namanya ada pantai Coro itu di situ kan Oh ada kayak Coro. tempat pemujaan ada tempat pemujaannya di situ. Aku sempet runus soalnya sempet ke situ ya. Oh iya gak nang pemujaan ini. Sing ini ku sing mungkin salah atau apa ya? Mungkin teman-teman waktu ke situ itu pas surone lah gak salah malam satu surone. Dan teman-teman gue gak sadar ya berangkat karena waktu itu liburan ternyata teman-teman iku kebetulannya pas bulan suro itu kayak wah Gak iya apa aman lah gak oleh mana iya tadi di situ kan juga no, ada kayak tempat wisata namanya apa kayak cagar budaya gitu. sing di tebing iku enggak sih? Reco saya jadi ya Oh ada tebingnya pantai Coro. ana tebing-tebing. Jadi sebelum sebelum masuk pantai itu ada kayak Rejo itu 17.000 di situ katanya. Oh aku nggak salah kan itu waktu aku ke sana itu SMA lah nggak salah SMA sih aku ke sana itu. Karena pas nek mau ke situ itu ngelewati itu dulu. Jadi nek orang dulu itu nek wis suruh mau maghrib itu udah disuruh pulang. Pulang. Kan gitu. Tapi nek sekarang kan jalannya udah enak, udah apa itu, udah banyak rumah lah di situ. Jadi nggak se-horor dulu lah gitu. Oke oke. Aku malah ngecamp malah ekonomian itu. Oh, Agar. Heeh. masa malah ngeri loh, arek-arek sing ngerti nang kono biasanya dijaraki. Oh iya. Cerita wae sih, tapi aku Ono sempet sing temenku ya, paham lah. Iku sing apa namanya sempet digodain juga ada karena waktu itu kan ada mobil temanku itu dipaksa masuk ngono lho, ada ibaratnya deket pantai gitu. Nah, iku surup-surup ya mendekati maghrib itu apa lek ngarani eh apa kunci mobilku tahu-tahu nggak ada. Iku sing ya aneh. biasanya Jadi kayak kayak gitu. jadi kayak loh Andi, iku jadi kayak kondisi wes kejebak kuncine mobil temanku iku malah hilang waktu itu bener-bener sampai dicariin niku nggak ketemu-temu terus akhirnya ketemu niku setelah maghrib apa mau isya gitu malam banget itu jadi mobilku dibiarin kejebak di pinggir pantai gitu malah jadi akhirnya ketemunya malah di kolong bawah gitu malah padahal awalnya udah dicariin di situ ya malah nggak ketemu aneh banget aku waktu itu Iya sama ada di pantai namanya pantai Kedung Tumpang itu malah nggak boleh bawa jeruk di situ. oh malah nggak bawa jeruk Iya, soalnya apa yo?
aneh-aneh lah di situ. Katanya nggak bawa jeruk nanti ombakin pusat langsung gitu. Oh, berarti orang masuk pasti diperiksa ngono apa? Ya enggak, tapi ditulis sih kayak Oh, kayak gitu. sebelum itu masuk ya. Nggak boleh bawa jeruk apa-apa gitu. Ada kok pokoknya kan di sini kan terkenal pantai selatan ya, dan banyak kayak pantangan aneh-aneh lah bagi orang-orang saya. Berarti masih banyak ya orang-orang yang mungkin meditasi atau nyari sesuatu hal ke yang sifatnya spiritual ke pantai selatan gitu. Pastinya sih banyak sih, soalnya tradisi di sini tuh masih kental meskipun apa ya, banyak anak-anak modern gitu loh. Tapi kayak tradisinya itu masih dijalankan sampai sekarang. Kayak ada itu apa, paten kucing kayak gitu, jadi orang ini karena sama kucing kayak gimana gitu. Kalau salah satu tradisi yang masih dipegang atau masih dilakukan itu sama masyarakat Tulungagung apa? Masih sekarang itu sih Soron itu apa ya, apa ya, apa kayak giring pusaka ya, orang situ itu, orang sini. Penggiring pusaka ke pantai berarti? Enggak, cuma bawa dari alun-alun ke kayak tempat pendopo apa gimana gitu loh. Oh, berarti lebih di pusat pemerintahan nih atau di pemerintahan nih itu udah masuk dinas pariwisata yang ngelola atau masyarakat setempat masih? Kayak di dinas pariwisata sih, soalnya kayak benar apa ya, benar ditutup jalannya habis itu apa gitu, ke setting gitu. Oh gitu. Berarti ada kirab pusaka yang dari punyanya misalnya yang ada di alun-alun gitu atau yang ada di museum Tulungagung atau di museum gitu, malam suro kayak gitu. Oke. Menarik sih. Keren gitu. Beda daerah, beda cerita bisa. Pasti. Aku kemarin habis iki telepon si Sarah. Iya, Sarah tak telepon juga. Jadi cerita tentang menarik sih sebenarnya tentang aku tanya-tanya lebih ke marga kan. Dia kan asli Batak. Oh iya, marga. Asli Batak. Pardede, Sarah Pardede itu enggak salah. Seingatku. Oh iya, Pardede. Jadi yang menarik aja ternyata di Sumatera itu orang-orangnya masih bener-bener jaga silsilah itu. Jadi kayak silsilah mereka itu bener-bener ditulis gitu di arsip itu. Jadi mungkin Sarah itu nomor 15 atau keluarga apa dari marga Pardede nomor 15 misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ketemu orang dengan marga yang sama otomatis dia itu masih satu keluarga keturunan gitu ya, masih satu garis keturunan ya gitu. Kayak di sini kayak apa ya? Kayak mengkuno enggak ada. Oh mungkin ya. Iya kalau semisal Jogja itu ada temenku dulu ada yang sebenarnya masih ada garis keturunan silsilah keraton Jogja. Kalau dia mau ngurus dan benar-benar bisa membuktiin silsilah keluarganya, dia itu bisa dapat gelar Raden kalau kamu ngerti. Itu yang mau nyandet-nyandetmu. Oh sorry. Jadi kalau neng Keraton Jogja itu kalau misalnya ada orang yang dia ngaku apa namanya masih punya silsilah dengan Mangkubuwono atau keraton itu dia bisa ngurus itu dan sampai bisa dapat gelar Raden gitu dek namanya ada tambahan Raden gitu. Oh gitu ya. Aku kemarin pernah cerita sama temanku juga. Dia yang cerita gitu. Keren ya proyekmu ternyata. Oh iya, macam-macam banget sih. Sesuatu yang on the book kan mikirin. Jadi kan memang saat ini kan memang apa ya?
Indonesia kan banyak pulau-pulau gitu kan. Isunya apa? Isu yang kita angkat itu Indonesia itu banyak pulau-pulau, beragam banget cerita dan latar belakang gitu. Ketika dibenturin dengan teknologi saat ini, memang benar-benar sangat dimudahkan gitu. Semua itu malah ngerasa deket gitu, kayak kayak Manunggaling. Makanya apa namanya, judul karya ini kan kayak Manunggaling Lemah itu, menyatunya tanah dari berbagai daerah yang kita rangkum, yang dijadiin di satu karya nantinya kayak gitu. Malah mau coba pertama tak kira Manunggaling Gusti. Manunggaling, menyatunya tanah, Manunggaling Lemah itu sih. Itu sih. Mungkin misalnya kamu ada sesuatu atau cerita sing lain lagi yang menarik. Sih. Apa ya? Pancing. Aku gak pinter ngomong aku deh. Oke, Apa deh aduh gitu. Tentang ini apa ya? Sejarah atau peristiwa yang ada di Tulungagung itu ada gak? Atau mungkin bekas kerajaan, atau mungkin ada hubungannya dengan kerajaan Mataram atau Majapahit. Kalau di Nganjuk itu deket sama hubungan sama Mataram. Itu. Kalau ada matanya, kalau tolong aku tuh ada tiga candi kalau nggak salah. Itu masih yang sama kerajaan Majapahit kalau nggak salah. Gitu. Dulu kan ada cerita Adipati dan Majapahit itu lari ke Tulungagung. Nah habis itu dia dikejarin dulu sama pasukannya. Namanya kalau nggak salah Adipati Kalang kalau nggak salah. Oke. Nah, namanya Adipati Kalang itu dia lari waktu dikejar ke tentara Majapahit apa gimana gitu. Nah, sampai dia terbunuh itu sampai sekarang jadi nama jembatan. Jembatan itu namanya Kalangbret. Jadi daerahnya itu dia pasti pernah dengar sama tentang cerita itu. Aku pernah dengar wilayahnya sih di radio, sempat tentang desa Kalangbret itu. Nah itu apa itu? Kalangbret itu berasal dari Adipati Kalang yang disambret-sambret gitu sama kayak ditupas-tupas gitu. Berarti tempatnya di situ juga. Iya, tempatnya habis itu dia dibuang di sungai apa gimana gitu. Habis itu namanya sungainya jadi sungai apa ya, lupa namanya itu. Lupa namanya sungai itu. Oke. Berarti kalau yang gimana? Soalnya ceritanya wis lama sih, cerita SMP. Terakhir aku baca itu. Kalau nggak salah juga itu waktu dikejar pasukan Majapahit itu dia lari. Itu ketangkapnya di itu nama daerah itu namanya Kalangbret. Berarti si Adipati Kalang itu memang dari Majapahit. Ya, kayak itu ada kaitannya sama Kembang Suri itu. Kembang Suri itu kayak cewek yang sangat cantik banget gitu loh gitu. Kayak perebutan itu sih orang tuh itu. Kembang Suri. Ya itu ada. Nah, kalau di sini tuh yang tuh Gayatri ya. Kalau Kembang Suri kayak di sini tuh kayak sejarahnya kayak nyambang gitu loh. Kayak ada secara tentang itu asal mula kemuliaannya, sendiri ada yang dari apa Raja Majapahitnya sendiri ada gitu. Si sosok apa orang ini ya, Kembang Suri ini kemana? Iya kayak Kembang Suri dia ratu ya. Kalau yang satunya yang ratu itu yang Gayatri kan apa kayak beda tahun gitu loh kayak pas itu. Kalau Gayatri itu kalau nggak salah ratu selir ya apa
Raja Majapahit dulu gitu loh, sampai dibuatkan candi kok itu. Jadi di daerah Boronegoro itu ada namanya Candi Gayatri, tempat apa ya, penaruhan abu ya. Jadi orang itu dulu kan di apa ya, dikremasi dibakar gitu ya. Habis dibakar, habis itu abunya itu ditaruh di situ sama Raja Majapahit. Nah, habis itu Gayatri itu sampai sekarang jadi nama terminal di Tulungagung. Jadi terminal Gayatri. Ya, itu asal mulanya itu dari itu apa itu, kayak ratu kesayangannya Raja Majapahit dulu itu loh. Nggak tahu ya ratu apa solir gitu ya pokoknya. Oke. Menarik sih sebenarnya, kayak cerita-cerita tentang sejarah sih, kayak sebenarnya aku juga tertarik sih dengan kayak cerita-cerita sejarah. Dan kalau di sini kan paling kental sih ya sejarah itu sih kalau Tulungagung itu. Tentang lain itu apa ya, kayak nggak terarah gitu loh model kayak ya kabar simpang siur begitu kalau di sini. Kalau sejarah itu emang dari Tulungagungnya sendiri ada sejarahnya sendiri ya sih. Apa itu? Tapi kalau ngomong-ngomong Majapahit ada sendiri. Kalau ngomong apa namanya tentang nama dari Tulungagung sendiri, sebenarnya asal usulnya dari mana sih? Ngerti ya? Agak spasi gitu. Biasanya banyak versi ya memang. Iya, ada yang bilang dulu itu Tulung kan kayak pertolongan yang besar kan Tulungagung. Oke. Nah, itu katanya sih itu sering banjir, habis itu buat apa sih itu saluran irigasi apa pokoknya banyak versi kok di situ, di sebuah nama di kota ini. Dan juga kalau nggak salah ada yang diversikan dari yang itu Kalamdet itu ada. Oke. Bener sih. Iku sih saya memang bener-bener apa ya? Aku juga ngerasa gitu juga sih di daerahku sendiri, kayak penyebutan kata Nganjuk itu. Ada yang bilang Nganjuk itu memang dari salah satu sosok orang Anjuk Ladang. Tapi ada beberapa orang sih nyebutnya Anjuk Ladang itu kayak kota atau daerah kemenangan gitu. Jadi dua versi, yang satunya nyebut toko, yang satunya itu nyebutkan bahwa tempat gitu. Ini memang benar-benar apa ya, susah ya kayak nyari mana yang benar atau literasi yang benar ya tentang sejarah kayak gitu. Oke. Kalau di sini tuh ada lagi tempat apa ya, Beteng kayak gitu yang sekarang jadi jembatan. Itu ya ceritanya sama nyambung sama itu sih, sama siapa tadi sama Adipati Kalang. Adipati Kalang tadi ya. Itu si perangnya kalau nggak salah sama itu sih, sama Lembu Suro itu sih. Tapi dia meninggal ya kalah di situ. Hubungannya ini sama Kediri ya berarti? Kalau di sini Lembu Beteng. Lembu Beteng. Iya, jembatannya. Lembu Suro kan Kediri. Iya, makanya itu. Iya. Di sini Lembu Beteng di sini. Oke. Jadi satu daerah itu menceritakan satu cerita itu. Jadi dari Lembu Beteng itu sebuah jembatan pertama, dia dikejar dari situ sampai ke Kalangbret situ, akhirnya dibunuh kan Adipati Kalang di situ. Habis itu mayatnya dibuang ke sungai. Nah, sungainya itu lupa namanya apa. Nah, yang siapa tadi namanya Kembang Suri itu tempatnya itu kalau nggak salah di Kembang Suri itu di daerah Bulu sana mesti itu. Bulu itu. Oke. Iya. Taris cerita kata lagi aku baca terakhir ini. Oke sih.
Kalau di sini tuh malah tradisi-tradisi sih yang buat itu kayak um, ya itu setiap pantai itu pokoknya di sini kayak ada secara sendiri gitu. Kalau di yang daerah Kauman, kecamatan Kauman itu tadi Adipati Kalaran. Kalau di arah pantai sana udah Nyiroro gitu. Kalau di kota yaitu dia di apa itu ceritanya yang kayak tadi Candi Gayatri. Kalau itu mau ditarik lebih tua lagi malah ke itu museum apa itu Wajah Kencis ya. Yang orang tertua itu ya? Fosil manusia. Iya, manusia purba itu. Jadi kayak banyak cerita mengenai di sini. Oh, yang di Tulungagung ya penemuannya. Iya, kalau di sini kan cuma satu cerita ya tentang Gunung Kelut gitu kan. Nama nggak jauh dari mungkin kerajaan Kedirinya. Tulungagung kan mungkin bukan inti dari kerajaan ya, kayak pinggiran kerajaan kan itu. Jadi kayak cuma ada kayak candi-candi yang ini loh, di sini dulu pernah ada cerita ini, di sini ada cerita kayak gini gitu. Itu sih tolong aku. Oke deh. Mungkin itu cukup sih untuk kita nanti bakal olah lagi buat videonya nanti buat ditampilin supaya orang mudah untuk nontonnya. Oke sih, itu aja. Malah enggak lah. Soalnya cerita itu mungkin nek tak waca mali ngono ile gak sih. Dari Swali SD nek SMP pasti itu. Yang menarik kan sebenarnya kalau aku sendiri ketika orang Jawa itu memang sangat erat sekali dengan budaya tutur. Tutur itu kayak semacam cerita ke putunya atau anaknya tentang entah itu sejarah yang terjadi di daerahnya atau ada peristiwa sesuatu yang menarik di daerahnya dulu kayak gitu. Nah, mungkin kayak gambaranku apakah kita juga bakal mewariskan budaya tutur itu dengan pengetahuan atau tentang sejarah yang kita tahu kayak gitu sih. Itu yang jadi apa ya kegelisahanku saat ini gitu loh. Ya entah kita bakal terakhir kapan nemuin orang tua yang mau atau yang sering ngasih ditutur kayak gitu. Itu sih. Apa sih kalau bukan kita yang harus itu sih aku yang aku pikirkan itu yang apa ya membuka. Soalnya kadang-kadang sekarang kan alah itu apa gak penting lah. Nah itu memang banyak banget yang suatu sejarah sih, mungkin aja sampai lupa lah itu aslinya ada itu kayak gitu, ngerti gak? Ada peristiwa yang kayak gitu. Itu sih sing kayak begini arah-arah saiki hal sepele ya kayak gitu ya. Iya, tapi nek sampai hilang susah untuk ngelacaknya. Pasti kita ketika keturunan kita atau sesepuh orang-orang dulu udah mulai nggak ada, terus mau cari ceritanya kemana lagi gitu kan, itu yang kita bakal kehilangan jejak lah ibaratnya kayak gitu. Gitu sih. Yes, kayak yang candi itu yang di mana, di atas gunung itu namanya candi apa ya itu. Jadi dia itu di puncak gunung itu tinggal satu tok candi. Jadi ada 5 candi di situ itu habis gitu, 4 candi tinggal satu tok. Itu kalau orang-orang dulu nggak bilangin di situ ada candi, ya paling nggak ada serono, ngerti ya. Jadi di puncak gunung itu, ada candi satu. Dulunya padahal ada 5 yo. Iya.
Nek nggak orang dulu kan nggak tahu. Nek di situ ada 5 candi. Benar-benar. Ya kayak gitu kan sebenarnya. Sangat disayangkan sih. Coba nek begini ada saya kira waduh nek di sisi itu ngono toh padahal nggak ngerti nek ini di situ nek dilihat lagi secara detail ada 5. Ada 5. Tapi kan udah ketutupan kayak pohon-pohonan apa kan nggak kelihatan sekarang. Nggak orang nggak mungkin tahu ya sini. Ya itu sih. Oke. Ya mungkin aku udah cukup deh untuk cerita ini. Le, kamu berkenan kemarin Sarah itu jadi dalam project ini nanti teman-teman itu bakal ngirim tanah sebagai apa namanya kayak mewakili dirimu sebagai identitas yang misalnya dari Tulungagung dan menceritakan itu. Nah nantinya tanah itu bakal kita bawa ke Jakarta juga, kita pamerin juga untuk apa? Makanya kan judulnya kan Manunggaling Lemah itu kan dari tanah atau pulau-pulau yang berbeda-beda gitu. Mungkin kamu lah kalau gak keberatan juga bantu untuk ngirim tanah dari rumahmu lah ibaratnya dari daerahmu gitu. Tanah kuburan dan tanah sembarang wis yang ada di sekitarmu ae. Sing ono di depan rumah. Di tanah kuburan bahaya. Sak sing ono penghuni ini melu, Pak. dikirim mono kok ngene lemah. Oke. Gampang. Iku kirimin alamat iku tak kirim. Oh, siap nanti tak kirim. Kemarin Sarah tadi dia ngirim video pengambilan tanah juga ke aku barusan. Di video bisa enggak? Iya, video aja, Pak. Jadi orang bakalan tahu prosesnya itu tanah itu dari dirimu benar-benar sampai proses ke Jakarta itu kayak apa kayak gitu. Oh gitu. Oke. Itu kayak tangan tok kan itu tangan karo adu lemah kan. Iya. Cukup lah paling kira-kira ini untuk 1 piring penuh gitu guys. Enggak usah banyak-banyak. Aja 1 karung lah bahaya nanti pengiriman banyak. Nanti kalau masalah biaya pengiriman kita ganti memang ada untuk itu. Gak usah gampang. Aku nek sakilo iya nek biaya pengiriman mau tanggung iku ya tak nggih 3 kilo. Ya jangan Pak. Wis gampang lah. Oke, makasih banyak ya. Tak kirim yo. Apa? Sesuk. Oke. Tak kirim lemah. Sekalian video nih Pak, jangan lupa. Sekalian videonya, di videoin. Oh iya. Video kan. Sip. Landscape potret. Landscape aja. Landscape aja. Oke. Yuk. Terima kasih yo. Oke, thank you. Yoi, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.